Selalu ada hikmah. Kita lanjut lagi nih, ngobrol bareng sama Mas Wemi dan juga Jaka. Jadi udah bikin medsosnya ya? Sudah Iya. bikin. Nah itu gimana perasaannya atau responnya kalau misalkan ada yang lapornya malah lebih mirip ke kalian, bukan ke kanal resmi pemerintahnya? Sebenarnya bingung juga yang cara ngeresponnya gitu loh. Cuma gara-gara mereka laporin juga ternyata sebanyak ini masalah di Bekasi aja gitu loh. Oke. Akhirnya benar-benar kita cek sih apa yang dilaporin, kita cek dulu. Separah ini kadang Ngasih tahu misalkan di sini juga bolong nih atau di sini juga kotor nih misalnya. iya bisa kayak gitu sih ngasih taunya. Oke. Mas kesini dong mas, nih parah banget nih. Coba di kontennya biar viral. Yang dibilang parah tuh separah apa sih misal? Parahnya itu bener lubangnya. Iya, pertama dalam, terus juga panjang gitu kok. Jadi sepanjang jalan nih lubang Oh, ini semua yang jalan lah. rusak nih. Iya, yang Oke. jalan rusak ya. Kadang kan suka ada orang juga inisiatif ditimbun pakai bekas puing-puing bangunan Iya, atau benar. diapain lagi. Yang intinya malah bikin bala juga sih berantakan. Iya, malah jadi makin parah kan. Kalau yang halte paling parah kayak gimana? Kemarin sih yang parah banget ya. Yang parah tuh bener-bener jadi nggak keurus sih. Jadi tuh kayak apa sih, lantainya tuh udah bolong-bolong. Ya kan dilapis pakai besi gitu kan? Iya. Itu karat terus sampai jadi bolong gitu. Iya, Iya bolong. udah sampai copot-copot gitu kok. Sampai akhirnya tuh malah ya banyak sampah-sampah. Di Bekasi ada rayap besi juga nggak? Yang suka meretelin apa besi-besi di fasilitas umum buat dikiloin dijualin. Karena itu bolong nggak rapi mungkin iya ya. Atau susah ya? Mungkin. Iya, jadi nggak semua. Ini mah oknum. Ya ada orang-orang yang naudzubillah jelas-jelas misalnya kayak itu jembatan atau kursi atau apa, besinya dipretelin, dijualin sama dia dikiloin. Iya, soalnya itu kan lantainya kan per halaman Iya, gitu kayak kok. ada selembar-selembar gede selembar-selembar kan. gitu. Dipasangin. Ini hilang sekotak begitu. Iya. 3 kotak hilangnya. Terus gimana kalau kayak gitu? Beli besi lagi? Belum nyampe kayak gitu Nah ya? itu tuh sebenarnya terjadi karena terbengkalai aja haltenya. Itu bener-bener udah ada vandalisme. Kan harusnya ada yang jaga juga kan. Betul. Kalau vandalisme berarti apa yang pilok-pilok coret Iya, gitu Iya. banyak. kacanya udah dipilok-pilokin. Seharusnya kan udah dibangun ya dirawat gitu loh. Terus kalau itu juga suka dibersihin? Yang bekas pilok-pilok gitu? Itu kita bersihin terakhir. Kita bersihin kacanya aja sama lantainya sih. Karena kan nggak bawa kan, nggak mempersiapkan ada hal itu. Iya apa kayaknya harus pakai apa kali minyak tanah atau thinner kan? Iya, Thinner thinner sih, biasanya lebih ke thinner sih itu. harusnya. Kan? Terus dampak nyata apa yang dirasakan setelah aksi merawat fasilitas umum ini untuk masyarakat sekitaran halte? Testimoni apa yang udah nyampe ke kalian nih? Makasih bang atau apa? Gitu. Terakhir sampai sih mereka ada yang komen kayak akhirnya nih halte udah mulai dibersihin lagi sama pemerintah. Kira jadi terpicu. Iya, akhirnya pemerintah udah mulai rajin lah jadwalin. Sebetulnya nggak cuma ada yang bersihin, harusnya juga ada yang jaga ya. Biar tadi kan nggak dipretelin juga kan. Iya. Setiap ininya. Karena kalau nggak, ya itulah nggak nyangkanya hal-hal yang kayak gitu aja bisa dicolong juga. Nah, alhamdulillah. Kalau suatu saat pemerintah ngajak kerjasama kalian, apapun bentuknya ya, untuk sama-sama nerusin kebaikan ini, gimana kalian kira-kira rasanya? Selama itu untuk kebaikan masyarakat sih kita mau aja ya sebenarnya untuk kolaborasi. Contoh memperbanyak halte biar makin banyak cangkupan untuk masyarakatnya. Apa kita memperbaiki trotoar untuk fasilitas yang pejalan kaki kayak gitu sih kita mau kolaborasi. Sebetulnya tuh masyarakat kalau pengen ngajuin kayak gitu ke pemerintah tuh lewat mana ya salurannya, channelnya resminya, atau ada kotak suratnya kah, atau ada hotline WhatsApp yang bisa di WA kah? Kalau di Bekasi gimana sebetulnya? Harusnya ke Pemkot sih. Aduan-aduannya ke pihak Pemkotnya biasanya. Cuman Sebenarnya ada sosmednya juga ya. iya ada sosmednya juga sih Sebetulnya mereka. iya kan, zaman sekarang kayaknya kan kalau untuk sosmed. Kalian sendiri udah pernah coba belum hubungin untuk Pak, tolong Pak, ini kami nggak bisa bergerak sendiri, jalanan yang ini harus tolong segera dibenerin atau halte yang ini segera diperbaiki. Pernah nyoba jalur itu nggak? Kalau jalur itu belum pernah sih. Cuma kalau kita ngeliat akun pemerintahnya, komennya sih udah banyak sebenarnya. Udah banyak laporannya. Yang di nge-spam sini. komen Iya. di Iya, postingannya jalan udah berlubang banyak. tuh banyak. Dibalesin nggak juga. sama mereka? Nah, itu enggak sih kalau Enggak, kita lihat ya. Kayak gitu. Mungkin lupa. Iya nggak boleh suzon. Iya, nggak boleh suzon. Kan sibuk mereka. Bener. Kalau ngertiin dong. Siap, Iya. siap. Kalian yang muda-muda nih, alhamdulillah. Nah, kalau terakhir pengen minta kalian lihat masing-masing ya gantian ke kamera untuk ngasih pesan kepada semua yang nonton. Yang mungkin di kotanya ada yang halte terbengkalai dan jalanan bolong juga, atau pemuda-pemuda yang mungkin juga sebetulnya bisa, cuman tapi malah nongkrong gak jelas doang juga. Coba silakan. Sebenarnya kalau ke pemerintah lebih
rawat kembali sih yang apa yang sudah dibikin seperti halte dan trotoar, taman, fasilitas umum lainnya. Jadi jangan cuma bikin doang habis itu dilupakan gitu. Karena itu benar-benar kepakai banget sih untuk masyarakat sebenarnya. Untuk anak muda digerakin aja ngumpul-ngumpul sama teman ke halte-halte, ke fasilitas umum, ke ngeliat Gerak sampah. dulu aja ya. Iya, digerakin dulu aja nggak apa-apa. Kita juga mau jalanin seru banget kayak gitu. Malah asik ya. Dari Bang Wemi silakan. Buat anak muda, ya kalau misalkan kita ngasih kritik atau semacamnya ke pemerintah, tapi ternyata belum ada tanggapan atau semacamnya, ya mungkin kita juga harus lebih peduli lagi. Ya mungkin kita harus Inisiatif bergerak ya. juga, inisiatif. Iya tadi ya, seperti kalian jadi contoh ya. Mm-mm. Nah, kalau suatu saat nanti pemerintah udah rapih banget, bersih banget, bagus banget. Kalian berarti gimana? Gen Burger Egg-nya ini jadi bubar kah? Sebenarnya kita nggak fokus di Bekasi aja sih. Iya. Mungkin Iya. kita kan ke kota lain yang emang masih belum terjangkau sama pemerintah juga gitu. Wih, akhirnya melebar ya. Iya. Malah melebar Wih, sih. ya. Iya, memang seharusnya mereka yang punya jaringan lebih luas karena kan setiap kota, kabupaten itu mereka punya aparaturnya sendiri ya, Iya. ngurusin gituan. Ya ini harusnya menjadi pecutan banget ya. Karena masyarakatnya sendiri yang bergerak Mm-mm. ya. Dan padahal mereka juga masih merintis cita-cita mereka masing-masing, mereka masih sambil kerja loh. Iya. Merintis untuk bisa merangkai masa depannya, tapi masih peduli juga dengan lingkungan. Keren banget, alhamdulillah. Makasih banyak ya. Terima kasih Alhamdulillah. banyak. Bang Makasih Jaka, banyak, Bang Bro. Wemi, alhamdulillah. Terima kasih inspirasinya untuk hari ini. Pemirsa, itulah hikmah yang bisa kita ambil. Sekian banyak dari dua tokoh muda luar biasa inspiratif ini. Kita akan mengambil inspiratif lebih banyak lagi di episode-episode selanjutnya. Tapi jangan kemana-mana, hanya ada di mana? Di SAS. Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.